Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yasin dengan NIM 2106143. Di sini saya akan membahas mengenai materi teori bahasa dan otomata. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas otomata dan tata bahasa Chomsky. Untuk bahasan yang pertama yaitu deklarasi suatu bahasa dengan aturan menggunakan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Yang kedua, cara kerja mesin automata pada setiap tata bahasa Chomsky. Untuk bahasan yang pertama yaitu deklarasi suatu bahasa dengan aturan menggunakan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Yang pertama, tata bahasa reguler. Bahasa M didefinisikan dengan P adalah sebuah variabel sama dengan himpunan A, B, dan C disimbolkan dengan huruf kapital. Dan untuk T di sini adalah sebuah terminal sama dengan himpunan A, B, dan C disimbolkan dengan huruf kecil. Dan untuk S di sini adalah state awal sama dengan variabel A. Dan untuk B di sini sama dengan variabel S menghasilkan terminal A variabel S atau terminal B variabel B atau terminal B. Dan untuk variabel B di sini menghasilkan terminal C variabel C. Dan untuk variabel C di sini menghasilkan terminal A variabel S. Untuk yang kedua, tata bahasa bebas konteks. Bahasa M didefinisikan dengan P sama dengan A dan B, disimbolkan dengan huruf besar. Dan untuk terminalnya, yaitu sama dengan A, B, C, dan D, disimbolkan dengan huruf kecil. Dan untuk S di sini sama dengan variabel S. Untuk P di sini sama dengan himpunan S menghasilkan terminal A, variabel A, variabel D, atau terminal A, variabel B. Untuk variabel A menghasilkan terminal B atau variabel C. Untuk variabel B menghasilkan terminal C, terminal C, terminal D, atau terminal D, terminal D, terminal C. Untuk bahasan yang kedua itu cara kerja mesin automata pada setiap tata bahasa Chomsky. Aturan produksi merupakan pusat dari tata bahasa yang menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi dari suatu string ke bentuk lainnya. Dan melalui aturan produksi tersebut diidentifikasikan suatu bahasa yang berhubungan dengan tata bahasa tersebut. Suatu aturan produksi dapat dinyatakan dalam bentuk alfa menghasilkan beta atau alfa menurunkan beta. Suatu alfa dinyatakan simbol pada ruas kiri aturan produksi, sedangkan beta menyatakan simbol pada ruas kanan aturan produksi. Beberapa istilah dalam aturan produksi, simbol variabel atau non-terminal. Simbol yang masih dapat diturunkan biasanya dilambangkan menggunakan abjad kapital atau huruf besar. Simbol terminal adalah simbol yang tidak dapat diturunkan kembali, biasanya dilambangkan menggunakan abjad non-kapital atau huruf kecil. Cara kerja mesin automata yang pertama yaitu unrestricted grammar. Mesin Turing menggunakan pemodelan mesin komputasi yang ampuh. Berdasarkan mesin Turing dapat diidentifikasikan ketidakmungkinan penulisan program. Bila dinyatakan tidak dapat dikomputasi mesin Turing, berarti persoalan tidak mungkin dapat diselesaikan secara komputasi dengan mesin komputasi apapun. Adapun mekanismenya, mesin Turing universal atau UTM bersama dengan input pada pita mengambil deskripsi mesin M. UTM dapat melanjutkan kemudian mensimulasikan M pada sisa konten lainnya pada pita inputan. Untuk cara kerja mesin automata yang kedua yaitu context sensitive grammar.
Linear Bounded Automata atau LBA adalah jenis mesin Turing yang memiliki batasan. Ketika input diberikan ke dalam proses komputasi, tab tidak diperbolehkan untuk melewati wilayah batas dari infinite tab. Tab itu sendiri memiliki panjang tak terhingga dengan maksud untuk mengakomodasi masukan dari panjang yang bisa diatur semuanya. Pada LBA, jumlah state-nya bervariasi tergantung kepada fungsi linear dari jumlah masukan yang diberikan. Untuk cara kerja mesin automata yang ketiga, yaitu context free grammar. Chomsky menunjukkan bahasa context free ekivalen mesin abstrak pushdown automata. Maksud ekivalen adalah untuk sembarang context free grammar. Terdapat pushdown automaton yang dapat mengenali bahasa hasil context free grammar itu. Pushdown automaton mengolah sembarang string dan menentukan apakah string itu termasuk pada bahasanya. Untuk cara kerja mesin automata yang terakhir yaitu regular grammar, menjadi alat yang sangat berguna dalam perancangan bagian kompilator yang bertugas mengelompokkan karakter-karakter menjadi token-token, yaitu unit bahasa terkecil seperti keyword, identifier, dan sebagainya. Bertindak sebagai kata di bahasa sehari-hari. Finite state automata bekerja dengan cara membaca memori masukan berupa tab, yaitu satu karakter tiap saat, dari kiri ke kanan, menggunakan tab yang dikendalikan oleh kotak kendali finite state, di mana pada mesin terdapat sejumlah finite state. Kondisi ketika FSA membaca state awal disebut initial state. Perubahan state yang terjadi pada mesin ketika berubah karakter berikutnya dibaca ketika head telah sampai pada akhir tab dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang dapat pada tab dikatakan diterima atau dinyatakan diterima. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.